Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak hal bisa kita lakukan untuk menyambut dan merayakan hari ulang tahun. Misalnya, merayakan dengan besar-besaran di gedung mewah dengan mengundang artis, atau secara sederhana mengundang beberapa teman dekat. Ada juga yang mengadakan perayaan bersama anak yatim piatu. Semuanya tentu berdasarkan rasa ingin berbagi dengan sesama, yaitu berbagi kebahagiaan dan kebersamaan. Apapun bentuk perayaannya, yang paling penting harus kita ingat adalah rasa syukur kepada Tuhan karena telah memberikan kita umur yang panjang hingga dapat menyambut usia kedewasaan kita. Hal itu yang hendak disampaikan dari sabda bahagia Yesus, yakni tentang waktu. Baik waktu saat ini dan waktu yang akan datang. Tentang waktu sekarang, Yesus mengatakan, "Berbahagialah pada apa yang terjadi, apa yang dialami, dan apa yang dilakukan saat ini. Karena pada masa mendatang atau sesudahnya, kita akan memperoleh buah-buah kebaikan dan penebusan dari perbuatan kasih saat ini." Intinya ialah melakukan dengan bahagia setiap perbuatan dan pekerjaan.
Hendaklah bahagia dengan setiap peristiwa yang dialami saat ini, karena hidup adalah anugerah Tuhan. Jalankanlah segala sesuatu dengan bahagia, karena hal tersebut pasti memotivasi kita untuk melakukannya secara benar, sabar, dan penuh perjuangan dalam menghadapi kesulitan. Sabda bahagia sekaligus mengundang harapan akan kebaikan kelak. Yang miskin di hadapan Allah akan memperoleh kerajaan surga. Yang berduka cita akan dihibur, yang lemah lembut akan memiliki bumi, yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan, yang murah hati akan memperoleh kemurahan, yang suci hatinya akan melihat Allah, yang membawa damai akan disebut anak Allah, yang dianiaya oleh karena kebenaran akan memiliki kerajaan sorga. Sabda Tuhan hendak menegaskan bahwa setiap orang yang tekun dan setia melakukan perbuatan baik dan hatinya tertuju pada Allah, serta memiliki cinta yang tulus terhadap sesama, akan mendapat pahala penebusan dan kebahagiaan pada hari ini juga, dan dijamin hidupnya pada hari yang akan datang. Orang seperti inilah yang disebut Yesus sebagai orang yang berbahagia. Bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Saudara-saudariku terkasih, peristiwa hari ulang tahun dalam konteks Injil saat ini adalah bentuk undangan dari Tuhan bagi yang memperingati hari ulang tahun dan untuk setiap orang supaya bersyukur dan berterima kasih karena momen hari ulang tahun adalah bentuk cinta Tuhan kepada manusia. Hendaklah momen ini menjadi peristiwa yang mengajak kita untuk berbahagia seperti ajakan Tuhan dalam sabdanya. Janganlah kita lupa berbahagia bersama Tuhan, bersama keluarga, sahabat, teman, dan siapa saja. Bersama Tuhan kita menemukan sukacita sejati. Di dalam Dia kita menemukan kebahagiaan dalam persatuan keluarga dan sesama kita. Semoga demikian. Amin.